spesifik pelanggan. Yang kedua, measure. Tahapan operasional pada program peningkatan kualitas Six Sigma ada beberapa hal pokok yang dilakukan. Yang pertama, menentukan karakteristik kualitas kunci. Yang kedua, mengembangkan rencana pengumpulan data. Yang ketiga, analiz merupakan langkah operasional ketiga dalam program peningkatan kualitas. Di tahap ini diperlukan beberapa, yaitu menentukan stabilitas dan kemampuan proses. Yang kedua, menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas. Yang keempat, improve. Pada dasar rencana-rencana tindakan akan mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya serta prioritas atau alternatif yang dilakukan dalam implementasi dari rencana tersebut. Yang kelima, kontrol. Sebagian dari pendekatan Six Sigma memerlukan adanya pengawasan untuk meyakinkan bahwa hasil yang diinginkan sedang dalam proses pencapaian. Selanjutnya ada faktor penting dalam pelaksanaan Six Sigma. Yang pertama, dukungan dari top level. Penerapan Six Sigma menawarkan pencapaian yang terukur tidak akan mampu ditolak oleh pemimpin perusahaan yang telah dikerjakan oleh seorang superstar yang sangat tahu apa yang harus dilakukan di bidangnya. Dua, tim yang hebat. Para eksekutif champion, deployment champion, black belts, dan green belts merupakan orang-orang yang terlatih dengan baik untuk mengerjakan proyek Six Sigma. Yang ketiga, training yang berbeda dengan yang pernah ada anggota proyek Six Sigma ialah mereka yang pernah ditraining secara khusus. 4. Alat ukur yang baru menggunakan DPMO atau Defects per Million Opportunities yang berhubungan erat dengan Critical to Quality atau CTC yang telah diukur berdasarkan persepsi customer. 5. Tradisi perusahaan yang baru mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Selanjutnya ada keuntungan penerapan Six Sigma. Yang pertama, margin laba meningkat dikarenakan adanya pengurangan biaya produksi. Yang kedua, perusahaan yang sukses meningkatkan kualitas produk dan jasa dapat menawarkan harga jual produk dan jasanya lebih tinggi. Yang ketiga, perbaikan proses produksi sehingga perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memanfaatkan kemampuan pekerja secara optimal. Keempat, pengurangan waktu siklus pembuatan produk dan jasa. 5. Peningkatan loyalitas pelanggan. 6. Pengurangan kesalahan atau produk yang cacat. 7. Perbaikan ada pengembangan produk atau jasa. Oke, lanjut. Baik, selain dari manfaat keuntungan penerapan Six Sigma, pada presentasi kali ini pihak-pihak apa saja yang dalam penerapan Six Sigma, yang antara lain pertama, eksekutif leader yang dimaksudkan di sini yaitu seperti pemimpin puncak perusahaan, seperti kepala divisi, departemen, dan ataupun cabang-cabang perusahaan. Yang kedua, champions, yaitu pihak pendukung yang berjuang demi terbentuknya suatu best dan berupaya untuk meniadakan berbagai rintangan atau hambatan yang bersifat fungsional, finansial, ataupun pribadi. Yang ketiga, master black belt, yaitu orang-orang yang sangat menguasai alat-alat ataupun taktik-taktik dalam Six Sigma dan merupakan sumber daya yang secara teknis sangat berharga. Yang keempat, black belts, yaitu dipandang sebagai tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan Six Sigma. Tadi dulu dipandang sebagai apa? Dipandang sebagai tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan, Pak. Tulang punggung budaya maksudnya gimana? Tulang punggung budaya, jadi dia itu seperti pihak yang utama, Pak, dalam mendukung keberhasilan penerapan Six Sigma. Kalau pihak utama bukannya champion? Oke deh, nanti dulu. Lanjut. Yang terakhir, green belts, yaitu sekelompok orang yang membantu black belts yang pada wilayah fungsionalnya. Umumnya green belts ini bertugas secara penuh waktu di bidang yang terbatas, mengaplikasikan alat-alat Sigma untuk menguji dan menyelesaikan problema-problema kronis. Oke, ya stop dulu. Nah, hari ini
kita bahas tentang satu metode lagi yaitu Six Sigma. Nah, bicara Six Sigma itu terdiri dari dua suku kata yaitu Six artinya 6 tahapan, 6 proses, 6 level. Sigma itu boleh dikatakan dengan lambang simbol dalam bahasa Yunani diartikan seperti ini. Nah, 6 tahapan atau 6 level ini maksudnya adalah 6 tingkatan yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi dan mengurangi kecacatan terhadap produk. Sehingga efisiensi atau penghematan biaya produksi serta melakukan kegiatan produksi dengan tepat berdasarkan metode cara pendekatan atau disebut sebagai efektif ini bisa dilakukan. Nah, dalam pendekatan Six Sigma, 6 tahapan ini adalah tahapan yang optimal, yaitu berdasarkan dari DPMO. Nah, defect per million. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, setiap 1 juta produksi, perusahaan dalam menerapkan Six Sigma hanya membolehkan 4 unit produk yang gagal. Misalnya contoh, saya mempunyai pabrik industri ini, katakanlah Epson. Nah, saya menghasilkan pada perharinya 1 juta produksi, sebanyak 1000 unit nih Epson, berupa proyektor multimedia. Tetapi saya dalam penerapan Six Sigma, dalam penerapan 6 tahapan, hanya mengizinkan 4 unit yang cacat. Nah, inilah yang disebut sebagai DPMO atau defect per million. Nah, dalam Six Sigma ini, nantinya pelaksanaan dan penerapan Six Sigma itu berdasarkan dari apa yang dinamakan DMAIC. Nah, DMAIC itu apa? D singkatan dari define. Apa itu define? Nah, terjemahkan, artikan, dan bahasakanlah bagaimana penerapan Six Sigma ini dilakukan. Dengan cara apa? Menetapkan tujuan, menetapkan sasaran, menetapkan kebijakan, mekanisme, dan sistem, serta bagaimana pengukuran Six Sigma itu akan diputuskan, serta penerapan strategi dalam melaksanakan Six Sigma. Lalu M, artinya measurable. Nah, measurable ini apa? Pengukuran apa yang digunakan dalam menerapkan metode Six Sigma untuk mencapai tahapan 6 Sigma. Nah, measurable ini ada berbagai macam metode yang bisa digunakan. Antara lain bisa menggunakan metode 5W plus 1H, yaitu melaksanakan dan menerapkan Six Sigma agar optimal. Seperti contohnya, mengapa Six Sigma itu diperlukan? Lalu kapan saat yang tepat Six Sigma itu diterapkan? Lalu bagaimana Six Sigma ini bisa dilaksanakan? Dan selanjutnya bagaimana Six Sigma itu dilakukan? Dan saat kapan atau pelaksanaannya dilakukan? Nah, ini 5W1H. Nah, lalu setelah itu bisa menerapkan metode berdasarkan statistik proses kontrol SPC, yaitu dengan menentukan batas atas produksi, batas terendahnya berapa, dan rata-rata produksi dengan menetapkan statistik proses kontrol. Nah, selanjutnya pengukuran atau measurable-nya bisa menggunakan regresi dan pendekatan korelasi, yaitu menentukan pengaruh sebab akibat atau keterkaitan hubungan dalam pelaksanaan kegiatan produksi untuk menerapkan Six Sigma dalam mencapai 1 juta produksi, hanya 4 yang boleh mengalami kecacatan terhadap produk. Nah, lalu bisa menerapkan metode Takeuchi. Nah, dengan menerapkan ini, bagaimana proses utama yang dilakukan Six Sigma, lalu prosesnya bagaimana. Nah, ini contoh. Misalnya, hal utamanya apa dalam Six Sigma? Di sini dijelasin. Lalu langkah proses selanjutnya apa? Nah, ini dia.
Nah, lalu bicara A. A-nya apa ini A? Nah, analisis, yaitu lakukanlah berbagai kajian, seperti mengumpulkan berbagai data, fakta mengenai kinerja perusahaan, seperti misalnya contoh kinerja produksi, sejauh mana pencapaiannya terhadap kapasitas produksi, terhadap barang yang dihasilkan, mutu atau kualitas yang diciptakan. Nah, bagaimana melakukan proses produksi, kumpulkanlah berbagai data untuk dikaji, dianalisis sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan Six Sigma, agar nantinya diharapkan bisa 1 juta produksi atau di PMO dan mentoleransi hanya 4 kecacatan. Nah, lalu selanjutnya lakukan I. I-nya ini apa? Improvement. Improvement ini apa? Lakukan proses peningkatan, perbaikan yang bersifat terus-menerus, berkelanjutan, dengan adanya pengawasan, dengan adanya evaluasi, serta umpan balik terhadap proses perbaikan dan peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Lalu bicara C. C-nya ini apa? Nah, kontrol, lakukan pengawasan, libatkan pimpinan, manajer, bangun komitmen untuk mereka juga terlibat dalam pengawasan dengan memberikan saran, masukan, kritik untuk peningkatan perbaikan dalam penerapan metode Six Sigma agar mencapai tahapan 6 Sigma. Nah, sesudah ini apa yang perlu dilakukan dalam perusahaan supaya nanti pelaksanaan Six Sigma itu bisa dilakukan? Nah, karena tadi melibatkan karyawan, karyawan harus dipersiapkan dengan melakukan apa? Kerjasama dengan para manajer dan pimpinan dalam perusahaan. Menyiapkannya apa? Dengan memberikan pendidikan pelatihan serta sertifikasi bahwa karyawan tersebut dinilai sudah mampu untuk melaksanakan Six Sigma. Nah, oleh sebab itu, dalam pendidikan dan pelatihan penerapan Six Sigma dimulai dari level terendah dulu. Kalau belum mengerti, paham tentang Six Sigma, diterapkan terendah dulu, yaitu dari work belt. Nah, dari sabuk putih dulu. Nah, karena dinilai belum tahu, belum paham, belum mengerti, lalu belum memiliki pengetahuan dan wawasan tentang Six Sigma. Sesudah ini dilakukan, nah, dinyatakan lulus, diberikan sertifikasi, masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu sabuk kuning, yellow belt. Nah, yellow belt ini apa? Tentu orang yang diberikan pelatihan lebih lanjut, ditingkatkan lagi pengetahuan, wawasan, pemahaman tentang Six Sigma secara benar. Nah, kalau sudah masuk dalam tahapan ini, diberikan tes, dinyatakan lulus, lalu adanya pengakuan berupa sertifikat. Nah, masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu apa? Nah, green belt. Yaitu apa? Ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya lagi supaya dapat melaksanakan dan menerapkan Six Sigma. Dia masih melaksanakan hanya sebagai operating, melaksanakan, belum diberikan hal yang lebih. Nah, kalau ini sudah lulus, dia ingin meningkatkan kemampuan keterampilannya lagi, baru masuk selanjutnya. Nah, disilahkan dalam Six Sigma, Black Belt, yaitu apa? Ditingkatkan pengetahuan wawasan lagi, bukan hanya sebagai operasional, pelaksana, tetapi sudah diberikan tanggung jawab. Artinya, dia memegang karyawan-karyawan yang melaksanakan Six Sigma, diberikan tanggung jawab. Nah, setelah itu, dia ingin meningkatkan kemampuan lagi, lulus tes, ikut pelatihan lagi, dinyatakan mendapatkan sertifikat, baru masuk ke tahapan selanjutnya. Yaitu apa nih? Yaitu apa? Dia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Six Sigma, baik itu pencapaian tujuan, sasaran, membawahi dari sabuk hitamnya, yaitu orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan
terhadap Six Sigma dalam pelaksanaannya. Nah, istilahnya bertanggung jawab terhadap pengawas nih. Nah, setelah itu tadi champion. Kalau ingin ditingkatkan lagi, mendapatkan sertifikasi setelah lulus tes, ditingkatkan champion. Yaitu apa champion? Nah, yaitu pengetahuannya sudah dinilai mumpuni, pengetahuannya sudah sangat layak. Nah, sehingga dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan dalam Six Sigma, baik menentukan tujuan, sasaran, kebijakan, sistem, menyusun strategi. Nah, semua itu berada di tanggung jawab di champion. Nah, ini berhenti sampai di sini. Kok timbul Pak eksekutif? Eksekutif itu maksudnya adalah pimpinan. Nah, pimpinan yang dilibatkan di dalam pelaksanaan Six Sigma. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau Six Sigma ini sudah diterapkan, kira-kira apa keuntungannya? Tadi keuntungannya pertama apa? Meningkatkan nilai produksi. Nah, kok bisa Pak? Terbukti dari kalau sudah mencapai 6 tahapan, berarti 1 juta produksi hanya 4 kali yang boleh. Meningkatkan produksi. Lalu apa? Mempercepat kegiatan produksi. Jadi barang produk cacat dikurangi sehingga apa? Waktu produksi dapat dipercepat. Nah, lalu apa lagi yang ketiga? Dapat meningkatkan efisiensi, yaitu apa? Biaya-biaya untuk memperbaiki produk-produk yang cacat itu bisa dialihkan ke peningkatan nilai bisnis yang lain, untuk pemasaran misalnya, ataukah untuk SDM, nah, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi keuntungan Six Sigma? Ya? Oh, tadi sudah mengurangi waktu siklus. Nah, ya, mengurangi kesalahan produk sehingga apa? Dapat meningkatkan nilai kualitas mutu sehingga produknya bisa bersaing dan menciptakan keunggulan. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Berarti masuk ke dalam tantangan. Tantangan dalam implementasi metode Six Sigma ada 5, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman pimpinan atau manajemen organisasi terhadap peluang-peluang perbaikan memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka peningkatan laba. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja dalam melakukan atau mengimplementasikan proyek Six Sigma karena lebih memprioritaskan untuk melakukan pekerjaan lain. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan pihak manajemen, tingkatan organisasi dalam implementasi metode Six Sigma. Yang keempat, kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan peningkatan kinerja dalam jangka panjang. Yang terakhir, keengganan para pemimpin dalam organisasi untuk menetapkan target peningkatan kinerja secara agresif. Nah, inilah tantangannya. Karena keberhasilan Six Sigma itu berproses sampai 6 tahapan, terkadang nih di tengah jalan mulai komitmennya berkurang, mulai tanggung jawabnya berkurang, integritasnya, mulai malas untuk komitmen dalam melaksanakan terhadap Six Sigma. Karena Six Sigma itu prosesnya itu berproses, butuh waktu jangka panjang dalam pelaksanaan Six Sigma. Nah, sehingga tantangannya terkadang komitmen yang dibangun, kerja keras, upaya menurun. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini. Karena Six Sigma penerapannya jangka panjang, terkadang kurang persiapannya, seperti tenaga kerja kurang diberikan pelatihan, kurang dipersiapkan pelatihannya sampai kepada champion. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan Six Sigma jadi kurang optimal untuk mencapai 6 Sigma atau tahapan optimalnya. Nah, lalu apa lagi? Ini dia, kurangnya pemahaman pimpinan. Artinya pimpinan tidak dilibatkan. Nah, sebagai misalnya tidak dilibatkan atau kurang pimpinan diberikan pemahaman. Pimpinan tidak diberikan sosialisasi.
kurangnya juga diberikan pengetahuan terhadap Six Sigma. Atau pimpinan hanya terima beres, ya udah mana nih dokumennya Six Sigma, dilihat sebentar ya udah tanda tangan. Nah, padahal dia tidak melihat secara langsung bagaimana sih pelaksanaannya. Nah, pimpinan juga perlu untuk dilibatkan. Nah, oke, lanjut. Nah, kesimpulan nggak usah. Yang paling belakang, terakhir. Ya, berderet tuh. 1, 2, 3, 4. Sama yang terakhir tuh, yang baju biru gultom ya. Nah, ya, biar 5. Oke. Dalam menjalankan Six Sigma memiliki keuntungan untuk perusahaan, yaitu meningkatkan nilai produksi, mempercepat kegiatan produksi, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan nilai kualitas mutu dan menciptakan keunggulan.